Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda ma hayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali berkumpul di majelis ilmu di waktu duha ini, dan insyaallah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting, menghadapi keterpurukan hidup dengan iman dan takwa. Baik, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu kehidupan setiap hamba, mukminnya, kafirnya, salehnya, fajirnya, laki-lakinya, wanitanya, ingat tidak selamanya berjalan mulus sesuai keinginan kita. Kita kadang-kadang berharap A, ternyata hasilnya B. Kita berharap C, hasilnya D. Itu sering sekali. Tapi bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keterpurukan itu bukan akhir dari segalanya. Kapan terpuruk, selesai seakan-akan hidupnya. Makanya orang yang beriman dengan iman yang kokoh, nggak akan dia itu melakukan bunuh diri, mustahil. Karena itu bukan akhir. Akan tapi sebuah fase awal agar dia bangkit untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ana bahas ini, kita perlu tahu dulu, kita harus pahami hakikat ujian dari kehidupan kita. Ingat, hidup tempat ujian. Makanya antum jangan berharap semuanya itu adem ayem, semua lancar-lancar aja, semua mulus-mulus saja, enggak. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan kehidupan untuk kita, kematian untuk kita. Tujuannya agar diuji. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya? Pak, Bu, kalau nggak ada ujian di dalam kehidupan kita, semua manusia derajatnya sama. Semua manusia derajatnya satu. Allah nggak inginkan itu. Akan tapi apa? Liyamizallahul khabitha minat thayyib. Allah Subhanahu wa taala inginkan agar dipisah mana baik, mana orang buruk. Makanya Nabi SAW kenapa diuji, dan bahkan manusia adalah orang yang paling berat ujiannya dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, a'zamun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling keras ujiannya adalah para nabi, dan dari para nabi adalah ulul azmi minar rusul. Itu paling berat. Nabi Nuh cobaannya berat, Nabi Ibrahim cobaannya berat, Nabi Musa berat, Isa berat. Paling berat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling berat. Kenapa? Karena dengan ujian inilah derajat Nabi diangkat. Beda derajat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa. Sebabnya apa? Cobaannya. Cobaan Nabi Isa tidak seberat cobaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi penuh dengan ujian agar membedakan mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Dan Masya Allah ya, ujian itu dengan segala macam jenisnya datang untuk kita. Kadang kita nggak diuji dengan tidak adanya anak, tapi diuji dengan yang lain gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf." Kami akan uji kalian dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, hilangnya jiwa, was samarat, habisnya buah-buahan. Bisa-bisa lihat saudara-saudara kita,
Semoga Allah angkat derajat-derajat mereka yang ada di Acehnya saat ini, Sumatera Utaranya, Sumatera Baratnya, terkhusus Aceh saat ini, Masya Allah, di Tamiang terkhususnya. Ini semua Allah uji. Ada rasa takut. Setiap kali hujan mereka takut itu. Kalau kita hujan, mandi hujan, bahagia, Masya Allah, senyum kita, tertawa dan sebagainya. Tapi bagi kawan-kawan kita di sana, takut mereka semua. Setiap gerimis mereka sudah takut. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Ada rasa takut, ada rasa takut. Walju', kelaparan. Lihat dari mereka betapa banyak mereka yang merasakan lapar dengan betul-betul apa? Kuat sekali. Dan bahkan hilangnya harta mereka. Motor-motor tertimbun dengan tanah liatnya, lumpurnya, mobilnya, bahkan haca. Dan habisnya korban-korban, kita lihat korban jiwa yang udah banyak di sana, na'udzubillah. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jenisnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita nyikapi musibah ini? Kalau ternyata bersabar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira untuk orang-orang apa? Sabar. Makanya antum enggak seorang diri diuji. Kita nih kadang-kadang merasa seorang diri ketika mendapati keterpurukan dalam rumah tangga, dalam bersosialisasi, dalam bekerja muamalah, dalam berdagang dan sebagainya, seakan-akan Allah uji kita seorang diri. Enggak ya ikhwah. Kalau orang diuji ekonominya, maka orang ini harus sadar orang lain pun juga diuji dengan apa? Ekonomi, enggak seorang diri kita. Tapi apa? Wa basyirus sabirin. Orang yang bahagia itu yang sabar. Jadi, Masya Allah, ada ucapan bagus banget untuk dari Nabi kita Muhammad SAW tentang orang beriman. Pak, orang beriman nih disangkanya dia ini orang kaya, padahal gak kaya. Masya Allah. Disebutkan oleh Nabi kita SAW, dan seakan-akan gak ada musibah, padahal kena apa? Musibah. Apa hadisnya? Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, begitu takjub kehidupan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa begitu takjub? Nabi SAW katakan, in asabat husarra syakar fakana khairan lah. Dia kalau kena sesuatu hal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Itu lebih baik untuk dia. Jadi seakan-akan orang kaya gitu loh ya, dapat fulus sedikit berbagi, dapat rezeki sedikit berbagi. Jadi orang ngira dia orang apa? Kaya. Akhirnya duitnya diminta-minta terus. Insyaallah. Datang orang fulan wala alan ke rumahnya dia, padahal dia orang biasa aja. Dan bahkan mungkin orang nggak punya, tapi dia hobi berbagi. Dia dahulukan orang lain. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dahulukan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri, padahal diri mereka memiliki kebutuhan. Dia butuh makan, tapi orang lain juga minta makan, akhirnya makan bareng. Masya Allah. Ini apa? Ithar. Dikira orang kaya gitu, kayak nggak ada kebutuhan, padahal butuh. Tapi kebalikannya, wa in asabathu dharra syakar. Kalau dia kena musibah, kena bala, ujian dari Allah Azza wa Jal, sabar. Dia sabar, nggak banyak ngeluh gunda gulana. Akhirnya seakan-akan nggak kena apa, timpa musibah. Itu bedanya. Makanya lihat ustadz-ustadz antum. Pak, antum kira ustadz-ustadz antum nggak ada masalah ujian rumah tangga? Mustahil. Ana bilang mustahil. Ujian ustadz itu sama dengan ujian orang awamnya dalam rumah tangganya. Cuman kenapa kok kayaknya ustadz itu hidup rumah tangganya itu adem ayem? Karena ustadznya nggak banyak ngeluh. Ustadznya sabar dengan kondisi istrinya. Oh enggak loh ustadz, beda. Istri antum kan ustazah. Istri Nabi Aisyah lempar piring. Antum jangan ngada-ngada, Pak. Semakin tinggi ujian iman seseorang, semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi juga apa? Ujiannya. Ustazah itu jangan dikira nggak pencemburu juga. Pencemburu, Masya Allah. Sama-sama. Akhirnya ustadznya ini adem ayem, bisa ngelola hati, nggak suka marah-marah. Makanya ustadznya bisa poligami, antum nggak bisa.
Ustaz kita ya, berapa istri beliau? Ustaz Ruslan 3, Masya Allah. Antum contohlah. Ana yakin beliau tuh nggak marah-marah, yakin ana, makanya bisa berhasil 3. Coba kita, Mbak, Nabi wajar istri 11. Nabi nggak terpuruk, Nabi SAW. Aisyah lempar piring depan tamu Nabi. Pak, mentok-mentoknya kalau istri orang awam nih lempar piring, paling kalau nggak ada tamu, ya kan? Kalau ada tamu mungkin dia akan apa? Jaga wibawa suaminya mungkin depan tamunya, masih mikir-mikir. Aisyah enggak, ada tamu biar pecah. Apa jawaban Nabi SAW? Sabar. Nabi sambil tersenyum mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi apa? Cemburu. Selesai. Nabi kumpulkan, Masya Allah, yang apa? Pecahan-pecahan itu. Coba kita, ada tamu, istri lempar piring, antum pulang. Ini urusan ana dengan istri, pulang. Masya Allah. Itu kita. Makanya Pak, bedanya seakan-akan ustadznya hidupnya adem ayam, ekonomi juga. Antum kira ustadznya nggak kena ujian ekonomi? Kena. Cuman mereka ini sabar. Jadi seakan-akan nggak kena apa? Musibah. Fakana khairan lah. Antum coba lihat yang di Aceh sana, yang paling sabar ya ustadznya. Ustadz yang paling sabar, nenangkan umatnya, nenangkan kaumnya. Disampaikan kita ini pasti kena musibah dan sebagainya. Yang lain udah gerutu sana, bantuan susah tak didapatkan dan sebagainya. Yang paling tenang setahu anak ustadznya, Masya Allah. Masih bisa nyambut tamu-tamunya, Masya Allah. Itu terjadi, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hadis Nabi tadi, kapan orang mendapatkan kebaikan dia berbagi, dikira orang kaya. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka ini itu disangka oleh orang yang enggak tahu sebagai orang yang kaya karena saling hobinya apa? Memberi, suka memberi dia ini, Masya Allah. Padahal karena memang dia itu lagi susah-susahnya, tapi memang hobi memberi, dikira orang kaya. Sampai seperti itu loh, Pak. Kehidupan seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla nunjukkan kepada kita, lihat bagaimana para sahabat mendapati ekonomi yang lagi sulit. Mereka sabar, bukan ngeluh, terpuruk, tapi apa? Mereka tahu betul wabasyiris sabirin, yang berbahagia ketika diuji itu cuman orang yang bersabar. Itu yang bahagia. Tapi kalau nggak bersabar nggak akan bahagia. Dan antum jangan ngira Allah uji cuman diuji gitu aja, enggak. Setiap ujian yang nimpa kita itu tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya semakin berat ujian yang kita terima, semakin besar pahalanya. Makanya kalau orang diuji hidupnya nikmat-nikmat doang, nggak dicintai dia, percayalah sama ana. Orang kapan gak diuji dalam hidup dia, itu tanda imma dia di istidraj, atau kondisi dia itu memang kondisinya memang dia nggak ngerasa diuji tapi dia nyantai aja. Kalau orang soleh kan kayak gitu, tapi betul-betul ada ujian. Makanya Pak, kalau yang ngeri itu kalau udah istidraj, memang nggak ada ujian sama sekali, dan ini mustahil bagi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin tinggi ujiannya, semakin besar pahalanya. Dan apa kata Nabi kita Muhammad SAW, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan Allah kalau sudah cinta dengan sebuah kaum, pasti Allah uji. Makanya Pak, ketika antum sudah hijrah, udah ngaji sunnah, hidupnya itu lebih susah dahulu atau sekarang? Sekarang, tapi awal-awalnya doang. Tinggal main kelola perasaan aja. Gimana kita merilis perasaannya itu? Wa illa ujian itu aslinya sama. Walaupun lebih berat, anggaplah lebih berat ujian ketika kita udah megang sunnah, udah bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau ternyata perasaan kita lebih bisa kita kelola, ana yakin paling berat ujiannya pun lewat. Terbukti ujian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang menemani Nabi ketika awal-awal berdakwah kecuali segelintir manusia, tapi selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita ketahui ya ikhwah, bahwasanya hidup kita ini pasti diuji, tapi bukan terpuruk seorang mukmin. Itu bukan akhir.
Dan ujian itu akan terus datang karena dunia adalah penjara bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di penjara, Pak, Bu, di penjara itu mungkin gak orang makan nikmat? Nggak mungkin. Mungkin nggak orang keluar sana keluar sini berkendara dengan nikmat? Nggak mungkin. Mungkin nggak dia tidur di tempat yang nikmat? Nggak mungkin. Makanya Nabi itu makannya sederhana betul. Nggak ada Nabi Pak makan nasi pakai rendang pakai wallah zen banget kita udah makan itu. Itu kalau kita saat ini Nabi SAW bahkan 2 bulan utuh, bahkan sampai datang 3 hilal yang ketiga, Nabi full makannya cuman kurma dan minumnya air putih doang, al-aswadan kata Aisyah. 2 bulan full. Apa kabar kita? Antum tahu kurma? Kurma itu makanan pokok di Arab sana. Makanya bayar zakat fitr itu pakai apa? Kurma. Makanan pokok di negara kita Indonesia itu apa? Beras. Apa kabarnya? Antum 2 bulan makan nasi putih tok sama air putih tok. Anak yakin istri gugat cerai. Aisyah bertahan, Hafsah bertahan, Ummu Salamah bertahan 2 bulan loh ya. Lam tuqat fi baiti nar, enggak nyala api di rumah Nabi untuk masak lauk, enggak ada lauk. Cuman kurma doang. Masya Allah. Nunjukkan bahwasanya seorang yang beriman itu di penjara, makanannya enggak nikmat. Tapi kalau setiap hari makannya nikmat, bisa jadi itu ujian dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua tempat tinggal. Lihat kasur Nabi. Antum tahu di penjara gimana kondisi tempat tidurnya? Lihat Nabi SAW tidur. Nabi SAW tidur dengan kondisi pakai tikar. Sampai bekas atharul hasir, bekas tikar itu masih ada di pundak Nabi kita Muhammad SAW. Ini di penjara Pak, Masya Allah. Akhirnya Umar ketika menjenguk Nabi, ziarah ke rumah Nabi SAW, masuk bertamu, Umar menyangka ini nggak layak untuk seorang Nabi kalau tidurnya cuman pakai apa? Tikar doang. Akhirnya Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul SAW, mereka orang-orang Romawinya, Persianya, raja-rajanya tidur dengan kondisi apa? Tempat yang nyaman sekali. Umar berharap Umar bisa membuat untuk Rasulullah SAW tempat tidur yang nyaman. Nabi ketika ditawarkan oleh Umar seperti itu, beliau langsung duduk dalam kondisi marah, wajah beliau merah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya, apa urusan saya dengan dunia? Jangan tawarkan saya dengan dunia-dunia kalian. Innama mathali, sesungguhnya permisalan saya dengan dunia karakibin, seperti orang yang bersafar, istadhalla tahta syajarah, dia istirahat di rest area atau di bawah pohonnya itu berteduh, thumma raha wa taraka, kemudian dia pergi berangkat dan dia tinggalkan. Ada nggak orang bangun rumah di rest area? Nggak ada. Kalau ada orang bangun rumah di rest area, kita akan mengatakan ini orang apa? Majnun, orang apa? Gila lah, bangun rumah kok di rest area. Nah kita ini saat ini sekarang apa urusan kita dengan dunia, kata Nabi SAW. Coba itu terjadi sama ana. Kalaulah semisal ana tidur pakai tikar di rumah ana, Masya Allah, bantalnya cuman apa? Dari sabut apa? Kelapa semisal. Antum datang, Ustaz, kami kasih spring bednya. Kalau ana ahlan, faddal. Astaghfirullahaladzim, wallah musibah ya ikhwah. Kalau Nabi marah sallallahu alaihi wasallam, makanya hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan ujian. Dan inilah faktanya sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang apa? Beriman. Berarti kalau tidur kita itu normal-normal saja, anggaplah bahkan sampai pakai kasur yang terbuat dari tikar semisal, bukan kasur empuk yang Masya Allah dan sebagainya, enggak, pakai tikar, ya sudah, itu memang hakikatnya orang beriman. Makanya Pak, Masya Allah, kita ini dengan segala kenikmatan itu bukan malah semangat ibadah, malah makin susah ibadah. Tengok aja Pak, Masya Allah, Nabi tidurnya tuh sedikit. Nabi SAW itu tidurnya sedikit, tapi karena Nabi tidur di atas tikar, Nabi cepat bangun.
Kita udahlah tidur banyak 8 jam sehari, subuh pun tak bangun, masih bangkong, masya Allah. Nabi SAW, para ulama zaman kita, zaman salaf, zaman dahulu, masya Allah, hatta para ulama-ulama muasir di zaman kita saat ini, yang mereka ngikuti manhaj salaful ummah, yang mereka hidup dengan kesederhanaannya, tidur mereka nggak banyak. Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali dari Yaman itu tidur cuma 3 jam. Berapa jam? 3 jam. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tidur cuma 4 jam. Tapi mereka bangun subuh, kasurnya nggak spring bed. Apa Allah firmankan? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini sangat sedikit tidurnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Pinggang mereka, pundak mereka itu sangat jarang tersentuh oleh apa? Madaji', kasur. Kalau kita 8 jam. Insyaallah. Sampai apa? Sampai 8 jam. Ini menunjukkan bahwa udah 8 jam nggak bangun pula, siang tidur lagi. Udah malam 8 jam. Siang masih ada tidur siang. Sebenarnya tidur siang itu cuman qailulah. Qailulah itu tidur cuman untuk mukhalafatu syaitan. Menyelisih siapa? Syaitan. Pak, deep sleep, tidur betul-betul sampai nyenyak, itu cuman ditekankan di malam hari. Makanya kita kan kontrol nih pakai smartwatch nih kan, kita lihat nih deep sleep itu berapa menit gitu. Kalau siang nggak ada deep sleep, memang usahanya bukan untuk deep sleep, bukan untuk tidur nyenyak, untuk apa? Hindarkan apa? Menyelisih siapa? Syaitan. Makanya para ulama salaf zaman dahulu tidur siang itu Pak cuman 15 menit, 10 menit sudah cukup. Kalau para ulama itu Pak tidurnya itu megang pena. Antum duduk, semisal di kantor duduk antum, tidur 10 menit. Kalau udah masuk fase deep sleep itu akan jatuh pena antum. Kalau udah jatuh, tang, antum akan segar. Cukup itu tidurnya. Ini enggak, tidur siang 1 jam. Wallah Pak, udah 8 jam malam, 1 jam siang. Makanya asar, banyak orang bangun asar tuh pusing nggak kepalanya? Iyalah, tidur jam 1 bangun jam 3, 2 jam. Pak, masya Allah, udahlah malamnya banyak tidur, siangnya juga banyak apa? Tidur. Kita ini hidup dengan kondisi banyak ujian. Kita hidup di penjara. Maka apa? Sabar. Kebalikannya, dunia ini jannatul kafir. Surganya bagi orang-orang apa? Kafir. Makanya kalau dunia dibentangkan untuk mereka-mereka yang kafir, itu bukan untuk kita, memang untuk mereka. Sampai emasnya pun, apa kata Nabi SAW? Fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Emas ini bukan untuk kalian, wahai para laki-laki di dunia, untuk umat Islamnya. Ini memang diperuntukkan untuk orang-orang kafirnya. Kalian di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup itu sewajarnya. Hidup itu sewajarnya. Ujian pasti ada untuk apa? Untuk umat Islam. Makanya masya Allah, kita perlu tahu bagaimana kita harus tanamkan keteguhan iman di dalam hati kita. Jadi kita udah tahu nih, berarti hidup adalah apa? Ujian. Berarti fase yang kedua kita bahas bagaimana kita tanamkan keteguhan hati dan iman, akhirnya kita tidak terpuruk. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani di luar batas. Syariat Islam saja, kalau kita sakit nggak bisa sholat berdiri, maka kita sholat apa? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka apa? Berbaring. Kalaupun berbaring kondisi nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa bergerak dan sebagainya kepalanya, cukup isyarat dengan mata, masya Allah. Setiap pergerakannya, bayangkan antum. Berarti Allah Subhanahu wa taala membebani kita hanya sebatas kemampuan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang dengan takalif, dengan beban-beban syariat, kecuali apa yang sesuai dengan kesanggupan dia. Selesai. Berarti kita harus sadar Allah Subhanahu wa taala pun kalau memberikan ujian kepada kita, harusnya kita tuh bisa lewatin itu. Nggak mungkin ujian Allah kasih, Pak, nggak usah jauh-jauh deh.
Apa hukumnya antum membebankan onta di luar batas dia? Apa hukumnya? Zalim enggak? Zalim. Bahkan Nabi pernah jumpai onta dibebani oleh tuannya di luar batasnya. Dikasih ujian nih onta sampai keluar air mata dari onta tadi. Nabi SAW langsung bertanya, siapa yang punya onta ini gitu. Nabi nggak setuju dibebani di luar apa? Batas kemampuan dia. Taib. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak bagi Allah seperti itu? Nggak mungkin, mustahil. Kalau ternyata itu perbuatan zalim, dan Allah tak akan pernah zalim kepada apa? Hamba-hambanya. Allah mengatakan, wa ma kana Allahu bidzallamin lil 'abid, dan Allah tidak pernah zalim kepada siapa? Hamba-hambanya. Karena kalau tuannya ibil, tuannya onta membebani di luar batas kemampuan onta, zalim, dan itu mustahil bagi Allah SWT. Berarti harusnya, bisa nggak kita lewati musibah itu? Jawabannya apa? Bisa. Tapi ternyata kita yang belum kuat apa? Imannya. Maka kita harus yakin, agar kita teguh imannya, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kemudahan itu akan datang setelah itu. Sebenarnya kemudahan itu datang bersamaan dengan kepayahan dan kesulitan. Jalan keluar itu Allah kasih bersamaan dengan musibah itu datang. Harusnya gitu. Kenapa? Allah katakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada apa? Kemudahan. Berarti kalau lafzul ma'iyah itu datangnya bersamaan. Contoh, zahabtu ana ma'a Muhammad. Aku berangkat bersama Muhammad. Berangkatnya ini bareng-bareng gitu loh ya. Kalau ternyata kemudahan itu datang setelahnya, Allah nggak akan pakai kata ma'a, tapi summa, kemudian. Tapi ini ternyata Allah katakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada apa? Kemudahan, datangnya bersamaan. Cuman masalahnya ada orang yang Allah kasih cahaya sehingga dia tahu jalan keluar. Ada orang-orang yang ternyata ditutupi dari cahaya tersebut. Salahnya siapa? Ya kita. Kenapa iman kita lemah? Makanya antum tahu Pak, orang saleh dapat masalah itu sama sebagaimana orang awam dapat masalah. Tapi kenapa orang soleh cepat selesai masalahnya? Karena ada cahayanya. Karena kita tahu musibah ini tuh gelap. Kalau nggak tahu jalan keluar, habislah kita. Makanya disebutkan as-salatu nur. Salat itu apa? Cahaya di dunia maupun di mana? Akhirat. Orang yang rajin salat cepat selesai masalahnya. Makanya kemarin saya sudah sampaikan, Nabi kapan kena masalah? Apa kata Hudzaifah? Idza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau kena musibah, beliau langsung apa? Salat. Al-Imam Taimiyah rahimahullah, kalau ada permasalahan ilmu yang beliau sukar sekali untuk ketahui, maka beliau salat sehingga terbukalah cahaya ilmu tersebut. Oh maksudnya A, oh maksudnya B, dan sebagainya. Nah masalahnya kita sudah tahu nih, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi kok ternyata nggak keluar ya dari masalah tadi? Jawabannya satu, karena kita tidak ada cahaya menuju jalan keluar. Sedangkan Al-Quran cahaya, kesabaran cahaya, salatnya cahaya, as-sabru dia, kata Nabi SAW. Kesabaran itu adalah cahaya. Al-Quran juga sama, nur, cahaya. Tapi nggak pernah kita pakai itu untuk jalan keluar kita. Jadi iman itu ternyata kopong. Makanya mereka taunya kapan kena masalah, ya tadi ada rasa-rasa was-was untuk bunuh diri tadi. Itu udah gelap banget Pak orang kayak gitu. Orang kalau udah kayak gitu betul-betul apa? Gelap. Maka ingat, sadari segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata nih semisal harta kita diambil, anak kita diambil, jangan rasakan bahwasanya anak kita milik kita, enggak. Jangan antum rasa-rasa harta kita milik kita, enggak. Milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang kena musibah, gimana cara menguatkan imannya agar teguh hatinya? Gampang. Sadari kita ini bukan milik kita, milik siapa? Allah.
Makanya Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah, mereka kapan kena musibah mereka enggak terpuruk. Yang mereka ucapkan adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan bahwasanya kalau kita sadar ini bukan milik kita, enggak akan ngoyo kita. Pak, apakah antum sedih kalau rumah tetangga semisal, apakah antum sedih kalau rumah tetangga semisal kondisinya bukan sedih, gimana ya? Sedih ya pastilah. Apakah antum akan ngoyo ketika rumah tetangga semisal itu bersengketa? Atau antum nggak mau ikut campur? Nggak mau ikut campur kan? Nggak akan ngoyo kan? Karena itu bukan hak milik siapa? Milik kita. Sama, untuk apa antum gugat Allah Azza wa Jal? Sekarang banyak orang-orang ini gugat Allah Azza wa Jal di hadapan makhluk. Dia ini yashku anillah, dia ini mengadu tentang posisi takdir Allah Azza wa Jal kepada makhluk, na'udzubillah. Ini masalah banget itu. Untuk apa, Pak? Kita aja ada orang sengketa tanah di sebelah tetangga kita, kita nggak akan masuk urusan itu karena kita yakin itu bukan milik kita. Sama kalau Allah ngambil dari kita, nggak usah gugat, cukup katakan ya ini kan punya Allah. Untuk apa? Jadi Pak, pernah kondisi anak ketika umroh beberapa waktu yang lalu, bulan November, qaddarallah ketika anak umroh HP anak hilang, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Akhirnya di situ kontak usaha anak, dagang anak juga di situ dan sebagainya, qaddarallah hilang aja gitu. Akhirnya ya sudah, anak nggak pening-pening, anak cukup ikhtiar, anak cari ke toko A, toko B yang anak kunjungi. Bahkan anak ngopi semalam di tempat A, tempat B bersama kawan-kawan yang ada adik-adik kelas dulu yang di Madinah. Anak coba tanya, masih ada nggak di sana? Nggak ada, nggak ketemu. Ya udah, anak bilang ya sudah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya jamaah-jamaah umroh nanya, Ustaz, gimana HP-nya? Ayo sudah, mau dibilang apa lagi? Gitu doang Ustaz. Loh ya iya, mau diapain? Tapi kan Ustaz sayang gini. Terus mau diapain anak bilang? Dan anak yakin ya ikhwan, anak bilang nggak ada masalah. Antum jangan terlalu ngoyo, anak bilang. Allah itu cuman ambil sebentar. Pak, Allah kalau ngambil, mungkin nggak Allah nggak balik kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Allah tuh cuma mau uji apa yang diucapkan hamba ini. Kalau dia mengucapkan innalillah, dia akui ini milik Allah, selesai. Tapi banyak faktanya orang-orang nggak ngakui ini milik Allah, tapi dia ngakui ini milik diri dia sendiri, maka Allah nggak suka. Allah balikkan. Allah cuma pinjam sebentar. Untuk apa? Untuk apa? Agar mereka mengucapkan apakah Allah ridhoi, atau Allah murkai. Ngamuk sana, ngamuk sini dan sebagainya. Sudah. Dan qadarullah, cuman dari obrolan-obrolan aja diganti insyaallah gitu kan kawan-kawan anak. Wallahi lazim Allah ganti, selesai. Dan itu bukan sesuatu hal yang berat bagi seorang mukmin. Pernah kondisi anak naik mobil, tiba-tiba mobil anak dari belakang itu ditabrak. Pam. Yang nabrak ini Masya Allah kayaknya ya masih muda gitu, pemuda, masih muda. Keluar dia sama perempuan, mungkin ya pacaran lah, masih muda, keluar, Masya Allah. Akhirnya anak keluar dari mobil anak, ditabrak mobil anak, jelas ditabrak. Dia kayaknya main HP di mobil itu. Akhirnya anak keluar, Masya Allah. Anak bersama dua orang, satu ustadz badannya besar, satu ikhwan badan juga besar. Rambut mereka berdua sama-sama cepat, anak pakai sorban. Keluar, Masya Allah. Pak, ikhwan itu marah dia. Kenapa? Kok ditabrak? Jangan main-main. Dia bilang, maaf Pak Ustaz, nggak sengaja, saya salah gini. Ikhwan itu minta ganti. Sudah gantilah, kata ikhwan itu. Berapa kalau mau diganti? Sekian ratus ribu. Nggak bisa. Wah ini ikhwan itu naik ini, masa murah banget dan sebagainya. Ana bilang, ya akhi, nggak usah minta ganti. Dia nggak mampu itu. Wallahi dia nggak mampu. Ana bilang,
Udah biarkan aja. Tapi Ustaz gimana gini. Kalau Allah udah, ini Allah cuman ngasih ujian. Apa yang kita ucapkan? Allah ganti nanti Allah ganti. Udah tenang aja, udah bismillah ya Allah, Nabi bilang. Qadarallahu wa ma syaa fa'al, Pak. Enggak lama setelah itu barang dagangan ana tuh laku betul-betul deras gitu. Ya, terkumpul lagi untuk reparasi apa? Bodi. Sudah bodi repair anak berangkat, beres-beres semua sudah. Bahkan lebih bagus dari awal, selesai. Ana yakin yang datangkan pelanggan nih untuk beli barang di ana siapa? Allah, selesai. Pak, nggak lama setelah itu qadarullah ana nabrak orang. Masya Allah Pak, sampai minta berapa juta gitu, berat banget bagi ana gitu, nggak sengaja, qadarullah nggak sengaja. Dan orang ini nggak kenapa-kenapa, cuman keluarganya nuntut, keluarga pejabat. Akhirnya qadarullah ana ingat waktu itu, ana ikhlaskan gitu. Ana minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ana bilang ya Allah, ana nggak punya dengan uang segitu. Ana ngadu kepada Allah, udah pening balana nih kan, udah pusing balana. Ana cuma ngadu kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya antum tahu, ada salah satu ikhwan kita dari kepolisian. Beliau turun tangan, kata beliau, Ustaz, dia minta sekian juta dan sebagainya. Tolong antum jangan bayar. Semua urusan itu ana yang nanggung, katanya. Antum jangan bayar, antum nggak usah bayar. Semua itu ana yang nanggung. Masya Allah, ana langsung ingat kasus kapan? Waktu itu Pak, Masya Allah. Mungkin kalau ana nggak rela, ana kena musibah langsung marah, langsung ngamuk. Mungkin di saat itu Allah akan takdirkan ana lebih berat ujiannya, nggak akan diampunkan. Mungkin polisi itu nggak akan datang untuk ana. Yang datang kan Pak polisi itu yang sudah ngaji itu siapa? Allah untuk bantu urusan anak. Selesai Pak, akhirnya damai. Dan beliau pun yang bayarkan, Masya Allah. Dan ternyata beliau bisa nawarkan lagi, jangan terlalu tinggi. Beliau tahu hukum juga dan sebagainya. Akhirnya dengan kesepakatan bersama, urusan anak selesai Pak. Ini menunjukkan yang perlu kita ketahui, apa yang kita ucapkan ketika kena musibah. Jangan terpuruk, sudah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah ganti, wallahi Allah ganti. Dengan segampang itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuk kita. Antum tahu? Wafat satu orang istri untuk Nabi SAW, Khadijah. Allah ganti dengan berapa? 10. Satu diganti berapa? 10. Pernah enggak Nabi marah wafatnya Khadijah? Oh, enggak pernah. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka enggak bisa gantikan siapa Khadijah, tapi itu balasan dari Allah Azza wa Jalla untuk Nabi SAW. Nabi enggak terpuruk sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Abu Thalib, Allah datangkan Hamzah. Allah datangkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi yang lain yang awalnya dari Yathrib didatangkan. Hilang satu, Allah ganti dengan yang banyak, Masya Allah. Enggak ada masalah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita, Pak. Harusnya kita itu tenang dalam jiwa kita. Kapan kena musibah jangan terpuruk, tapi kuatkan iman, gampang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya enggak usah jauh-jauh. Antum tahu Ummu Salamah punya suami kunyahnya juga sama Abu Salamah. Pak, Masya Allah, yang paling ajib Abu Salamah nih enggak pernah zalimin istrinya. Selalu ngayomin istrinya. Sayang betul dengan hakikat kasih sayang kepada istrinya. Bahkan predikat suami terbaik itu diberikan untuk Abu Salamah dari istrinya langsung. Siapa? Ummu Salamah, Masya Allah. Antum tahu apa kata Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah? Fa ayyu baitin khairun min Abi Salamah. Suami mana yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Pak, coba kita meninggal, apakah istri kita ngomong itu? Suami mana yang bakal gantikan suami anak yang paling baik, nggak pernah mukul? Aduh. Bahkan sebagian orang, na'udzubillah, seorang istri saking nusyuznya dia kepada suami, mungkin suaminya juga zalim. Kapan aku mati bang? Itu diucapkan, Pak, karena kondisi saking seringnya laki-laki zalimin siapa? Istri. Abu Salamah enggak pernah. Radhiyallahu taala anhu. Taat kepada Rasul,
taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan ternyata orang paling penyayang dengan istrinya. Meninggal Abu Salamah, tapi Ummu Salamah langsung ingat ucapan Nabi SAW, "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqul." Tidak ada seorang muslim yang kena musibah kemudian dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, illa ajarahullah, kecuali Allah pasti kasih ganjaran untuknya dan Allah kasih ganti. Ternyata ada suami lebih baik daripada Abu Salamah yang akhlaknya sebagaimana Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, kanat khuluqul Quran, akhlaknya perfect 100%, tidak ada kurangnya. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Pak, Nabi juga dikasih predikat suami terbaik oleh istrinya. Siapa? Aisyah. Nabi dikasih itu, ternyata diganti yang terbaik. Dapatlah ternyata Ummu Salamah, seorang suami yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuman ringkas sesaat. Pun kalau Allah nggak ganti di dunia, pasti Allah ganti di mana? Ya kan, udah tenang aja Pak. Allah ambil barang dari kita yang di benak kita, kita juga nggak mati kok hilang barang itu. Pun kalau mati berarti sudah habis rezeki kita, selesai ya kan? Ngapain Pak, Masya Allah dipecat, nangis betul, sedih sampai berbulan, cuman di PHK. Covid juga sama dan sebagainya. Pak, ingat rezeki kita itu kapan Allah ambil, tetap dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jal. Yang zahirnya nampak diambil oleh Allah Azza wa Jal. Wa illa kalau kita masih hidup ada rezekinya sampai mati. Bahkan Masya Allah, yang pertama diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika janin mulai bentuk, ditiupkan ruh, apa kata Nabi SAW? Thumma yu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat ini pun akhirnya menuliskan 4 hal. Bikatsbi rizkihi, nuliskan apa? Rezekinya. Yang pertama rezeki dulu, wa ajali, dan kemudian baru apa? Ajalnya. Berarti yang datang lebih dahulu rezeki dulu atau ajal dulu? Rezeki dulu. Kalau kita masih hidup berarti masih ada apa? Rezeki. Udah gitu loh Pak, nggak usah kita terlalu ngoyo. Kalau kita masih hidup masih ada rezekinya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita SAW mengatakan, inna rizqa la yatlubuhu, sesungguhnya rezeki akan mencari tuannya, sebagaimana kematian itu mencari apa? Mencari orangnya. Kalau ternyata, bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, lebih cepat rezeki nyari tuannya dibandingkan nyari apa? Dibandingkan kematian nyari apa? Rohnya. Lebih cepat apa? Rezeki. Rezeki dulu. Bahkan Nabi katakan SAW, innan nafsa lan tamuta hatta tasawfi rizqaha, sesungguhnya seorang jiwa nggak akan wafat sampai sempurna apa? Rezekinya. Makanya Pak, Masya Allah, itulah kondisi kita. Nggak usah terlalu takut kapan diuji, kayak terpuruk banget masalah ekonomi. Ana itu Pak banyak apa ternak hewan. Ana ada ayam, ada domba, dulu kambing dan sebagainya. Dulu tuh Pak ayam mana banyak banget, ayam kampung itu sampai jumlah tuh 40-an lebih. Itu memang tujuannya untuk makan-makan sama santri, udah gitu aja. Ana jual, sama sekali nggak ana jual. Ana cuma melihara gitu doang ya, melihara. Yang penting untuk makan bareng dengan santri. Dah titik itu doang. Ana nggak nyari apa-apa di situ memang. Ana lihat ada anak ayam waktu itu mau mati, selalu diinjak oleh induknya. Ana nggak tahu, duh kenapa lah ini ya. Akhirnya ana ambil anak ayamnya. Ana lihat gitu, ya Allah, nggak mati-mati. Ini kalau dibiarkan kayak gini takut nyiksa. Tapi kalau disembelih siapa yang tega? Ya Allah Pak, masa kecil kayak gitu mau antum sembelih? Gimana? Tapi kalau dibiarkan, ana Allah takut dosa. Ini gimana tanggung jawaban kita di hadapan siapa? Allah SWT. Akhirnya ada salah satu ikhwan ngomong, Ustaz,
Ini aja kasih beras saja nggak apa-apa. Oh iya, ya udah deh, anak kasih beras. Anak ambil 1 butir beras, anak masukkan, anak suapkan ke mulutnya. Pak, ketika anak masukkan langsung mati. Mungkin kesedak dia. Tapi antum tahu, Pak, berarti ada 1 rezeki yang belum masuk di dia. Apa itu? 1 butir beras. Kapan sudah masuk sempurna mati dia, walaupun dengan cara kesedak. Ya Allah, mana nggak tahu, Pak. Tapi ala kulal dimasukkan mati dia, mati. Makanya, Pak, yang antum harus tahu, kita juga sama. Kita nggak akan wafat kecuali rezeki kita sudah apa? Sempurna. Kalau di PHK berarti masih ada rezeki kalau kita masih hidup. Udah gitu aja. Jadi jangan terpuruk, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan bisa, Pak, kita untuk berjuang kembali, fight kembali ketika kita kan ujian. Tergantung suudzon kita atau husnuzon kita. Kalau kita suudzon, udah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Falyadhunna 'abdi ma syaa. Aku ini bersama prasangka hambaku. Terserah hambaku mau berprasangka apa tentang saya. In dhanna khairan fa khairun. Kalau dia berprasangka baik, dia akan dapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna syarran fa syarrun. Tapi kalau dia berprasangka buruk, dia akan dapatkan keburukan itu. Kalau orang kena ujian ekonomi, dia yakin, ya Allah bantu saya, insya Allah saya bisa bangkit kembali. Allah akan mudahkan. Tergantung apa? Sugesti kita. Makanya jangan sugesti buruk. Jangan. Allah katakan, yadhunnuna billahi dhannas sau' alaihim dairatus sau'. Mereka ini sering sekali bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Alaihim dairatus sau', maka keburukan itu akan berputar untuk mereka. Ya sudah, kita dapatkan keburukan setiap harinya, na'udzubillah. Karena prasangka apa? Buruk. Sugesti kita itu dibangun di atas keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jal. Husnudzon kepada Allah. Pak, nggak usah jauh-jauh. Apa hukum suudzon kepada kawan kita? Haram. Bagaimana mungkin suudzon kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Ngapain, Pak, kita suudzon? Makanya kalau lagi terpuruk, kena ekonomi, lagi sakit pun sugesti kita harus baik. Antum tahu, sugesti ini memang ngeri, Pak. Sugesti buruk ini memang ngeri. Wallah sampai ke derajat parah, Pak. Ada salah seorang laki-laki yang sudah tua renta di zaman Nabi SAW. Nabi datang jenguk, dia lagi sakit. Nabi SAW katakan, la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa itu artinya nggak apa-apa. Makanya, Pak, kalau antum jenguk orang sakit, jangan yang aneh-aneh. Pak, sakit apa? Kanker stadium 4. Aduh, antum jangan kayak gitu. Antum ucapkan la ba'sa, nggak apa-apa, Pak. Ini enggak, waduh, apa kata dokter? Harus kemo ya? Ya, Pak, antum bangun sugesti buruk untuk dia. Nggak boleh, Pak. Separah-parahnya penyakit, setua-tuanya orang yang sudah renta, antum jangan bangun sugesti buruk. Nggak boleh. Nggak boleh. Antum harus apa? Kasih. Ini tujuannya iyadatul marid. Menjenguk orang yang apa? Sakit. Agar antum ucapkan la ba'as. Enggak apa-apa, aman insyaallah, aman. Sudah, tenang antum, tenang. Ada Allah Subhanahu wa taala, Allah Syafi. Tenang antum, insyaallah kebaikan. Tahurun insyaallah. Pun kalau masih sakit, itu sebagai pengugur dosa untuk kita. Itu yang antum ucapkan. Nah, Nabi itu ngasih sugesti yang baik. Husnul kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk laki-laki yang sudah tua renta, Nabi katakan la ba'as, enggak apa-apa, tenang kau. Tahur insyaallah. Kalaupun masih sakit, ini sebagai pengukur dosa saja. Apa kata laki-laki tua renta tadi? La ya Rasulullah, human tafur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Ini demam tinggi menimpa laki-laki yang sudah tua renta yang siap dibawa ke kuburan. Nabi cuma bilang, idzan fa na'am. Kalau kayak gitu, iyalah, tunggu aja bentar lagi. Betul, Pak. Nabi keluar rumah ngorok sakaratul maut, meninggal. Sugesti apa? Buruk. Makanya jangan antum bangun sugesti yang buruk. Antum suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, antum akan dapatkan keburukan itu.
Makanya kata Nabi, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan salah seorang dari kalian minta mati. Nggak boleh, Pak. Sugesti buruk, ya Allah kayaknya nggak ada jalan keluar kecuali apa? Kematian. Nggak boleh. Berusaha, berjuang sebisa mungkin untuk membangun apa? Husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak nggak orang terpuruk gara-gara rasa sakit dia? Banyak. Wallahi banyak. Maka apa? Kita harus bangun sugesti yang baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke fase yang ketiga, bagian yang ketiga. Peran takwa ini penting untuk jalan keluar. Peran apa? Takwa. Sesukar-sukarnya, sesulit-sulitnya, sepayah-payahnya ujian kita lewat. Syaratnya apa? Takwa. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan keluar untuknya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih apa? Kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Pak, insyaallah ya. Makanya kalau lagi ditimpa ekonomi tetap sholat. Sempurna sholatnya harus semampunya. Orang sakit tetap wajib sholat dengan cara yang paling sempurna, semampunya. Orang yang baru di PHK juga sama, orang kena musibah rumah tangga semua sama. Orang baru cerai tetap sholatnya. Jalan keluar Allah kasih. Faktanya banyak orang kena musibah justru tambah nggak sholat, ya kan? Kemana mereka keluarnya? Khamr, alkohol, wanita. Bukan tambah bahagia, tambah nganar. Bahasa sini apa? Iya, tambah gitulah. Tambah pecicilan ya, tak jelas. Nggak jelas. Tambah nganar gitu loh. Ini na'udzubillah, Pak. Karena orang nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak usah jauh-jauh. Ujian ini menimpa untuk wanita. Antum laki-laki lo ya. Kita laki-laki ini semua. Ini ujian untuk wanita. Berat ujiannya. Siapa? Hajar. Hajar ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar Ibrahim membawa Hajar bersama anaknya Ismail biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wajib letakkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di samping Ka'bah. Pak, jangan bicara tentang masalah lembah yang nggak ada tanaman. Kalau lembah nggak ada tanaman, berarti tidak ada apa? Air. Kalau ada air, pasti ada tanaman. Makanya Pak, musim hujan, kalau di Saudi itu mulai tumbuh lagi rumput-rumput jadi hijau, ya kan? Karena ada air. Kalau nggak ada air, tandus kering kerontang, semua batu, pasir, semua yang ada di situ. Ternyata Ka'bah ketika itu lembah, nggak ada tanaman, nggak ada air. Jangankan bicara itu, Pak. Kalau antum disuruh, anggaplah contoh, letakkan istri engkau dan anak engkau di sebuah hutan. Pak, hutan ini masih ada air. Pak, sini banyak hutan nih kan? Antum bawalah istri, Dek, yuk ujiannya, Dek. Sebagaimana Hajar diuji oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hutan masih banyak nih, Pak. Tapi buat laki-laki mana yang tega? Nggak ada. Dan wanita mana yang siap diuji kayak gitu? Nggak ada. Tapi Ibrahim bertakwa, Hajar juga bertakwa. Hajar nanya, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Diam aja, Ibrahim. Apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Diam aja, Ibrahim. Terakhir apa kata Hajar? Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang perintahkan? Ibrahim katakan, iya, Allah yang perintahkan. Apa kata Hajar? Dengan gampangnya Hajar kata, ini kan ujian ini, Pak, berat. Kalau perempuan bisa terpuruk dah itu. Tapi bagi Hajar enggak terpuruk. Apa kata Hajar? Idzan la yudayya'una. Kalau Allah yang perintahkan engkau bertakwa, tinggalkan kami. Masya Allah. La yudayya'una. Allah bersama kami, enggak akan tinggalkan kami. Masya Allah. Itu kalau udah wanita yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Betul Pak, Masya Allah. Sebaik-baiknya bekal, sebanyak-banyaknya bekal pasti habis. Minumnya habis, makannya juga apa? Habis. Ismail nih Pak, Masya Allah, ditunggu kehadirannya oleh Nabi Ibrahim itu 80 tahun. Ibrahim punya anak pertama Ibrahim itu 86 tahun. Belum apa-apa langsung diperintahkan oleh Allah ditinggal di mana? Ditinggalkan di Mekah. Nggak ada tanaman. Tapi Hajar saking bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan kami, Allah la yudayyi'una. Allah nggak akan sia-siakan kami. Allah pasti kasih rezeki. Betul Pak, habis nih perbekalan, airnya juga habis. Yang nyari nafkah, yang nyari maisha untuk kehidupan anak, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi ini yang nyari maisha, istilahnya itu kalau istilah kita tuh single mom gitu kan, ibu seorang diri, seakan-akan nggak ada yang nyari maisha. Dan antum tahu Pak, laki-laki yang nggak nyari maisha untuk keluarganya, dosa nggak itu aslinya? Dosa. Tapi ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah mau menguji apa yang diucapkan oleh siapa? Hajar. Ternyata ucapannya dengan gampang yang mengatakan idzan la yudayyi'un. Allah nggak akan sia-siakan kami. Bertakwa Hajar. Allah bantu. Ikhtiar Hajar ini naik ke atas bukit apa? Sofa. Dilihat sekelilingnya Pak, bukit. Kalau antum pernah umrah, antum tahu gambaran itu bagaimana sulitnya ibunda kita Hajar alaihissalam. Berangkat ke atas bukit Sofa, dilihat sekitarnya nggak ada apa-apa yang bisa dimakan, nggak ada apa-apa yang bisa diminum. Turun lagi, berangkat ke bukit apa? Marwa. Lihat di atas nggak ada apa-apa. Pak, ana yakin kalau itu kita akan tidur di atas bukit Marwa, udahlah nggak ada apa-apa. Tapi kalau Hajar balik lagi ke bukit apa? Sofa. Berapa kali bolak-balik? 7 kali. Coba kalau kita di PHK, Ustadz, kalau anak nggak kerja di Bank Ribawi bisa makan apa? Duh, kalah sama Hajar, kalah sama wanita nih Pak, kalah kita sama wanita. Kalau anak nggak kerja yang haram Ustadz, anak nggak bisa makan apa-apa. Lah, Hajar berusaha. Ya Allah, Allah ciptakan kita ini. Apa kata Allah? Allah jadikan bumi ini zalulan. Zalul direndahkan oleh Allah, bisa dari maisha. Nggak boleh Pak kita ini berpangku tangan nyerah. Kalau kita mungkin udahlah, ngapain ke Sofa juga, bakal nggak ada kan gitu kan. Balik lagi ke bukit Sofa, balik lagi ke bukit Marwa, Sofa lagi, Marwa lagi. Total berapa kali? 7 kali. Ternyata antum tahu apa hasilnya? Allah keluarkan air Zam-Zam bukan di tangannya Hawa, bukan di tangannya Hajar, di kakinya siapa? Ismail. Bayi yang nggak bisa bergerak, yang nggak bisa berjalan nyari maisha, Allah katakan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalur yang nggak disangka. Siapa yang sadar rezeki itu tuh di kakinya Ismail, Masya Allah. Makanya Pak, antum jangan terlalu pede untuk nyerahkan maisha ini di diri kita, nggak boleh. Serahkan maisha kita hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih rezeki dari jalur yang nggak sangka-sangka. Pak, pertanyaan sekarang, ana mau nanya sama antum, Zam-Zam ini khusus untuk Hajar dan Ismail saja atau untuk seluruh manusia sampai akhir zaman? Sampai akhir zaman. Pak, wallahi thamaratut taqwa, buah manisnya takwa bukan cuma untuk mereka yang bertakwa, tapi untuk cucu-cucu mereka. Sampai kita merasakan itu Pak. Yang kita di Indonesia merasakan nikmatnya, berkahnya air apa? Zam-Zam. Masya Allah Pak. Dan Allah takdirkan gak akan ada habis-habisnya itu air Zam-Zam. Ini menunjukkan kepada kita takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, itu penting ya ikhwah. Kapan sudah haram ya haram. Kapan haram tinggalkan. Jangan main-main di situ. Kapan dipecat nggak apa-apa. Cari rezeki yang lain. Bismillah ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita lagi. Siapa? Kalau kita nih, kalau wanita di zaman kita saat ini mungkin udah terpuruk hidupnya, tapi nggak berlaku bagi wanita tahirah mutahharah, wanita yang suci dan disucikan. Maryam alaihas salam. Wah, Masya Allah ya. Antum tahu Maryam alaihas salam itu
dari keluarga baik-baik, keluarga para nabi. Yahya di situ, Zakaria di situ, keluarga baik-baik. Bahkan Nabi Isa keluar lahir dari perut rahimnya siapa? Maryam, wanita yang baik. Tapi Allah uji di luar kebiasaan manusia dan nggak masuk logika akal manusia. Apa faktanya? Maryam hamil di luar apa? Nikah. Kalau ini terjadi di zaman kita, Pak, ada wanita akhwat, semisal wanita pada umumnya, kalau dia hamil belum nikah dengan belum ada suaminya, belum nikah, ada nikah sama sekali, kita bilang apa? Zina lah. Antum nerima nggak ucapan nih wanita? Oh, jangan tuduh saya, ini memang hamil, nggak ada suami. Pak, apa tuh bilang? Dusta, kezaba. Wanita-wanita apa? Pendusta. Nggak ada. Wajar nggak ini terjadi di masyarakat Maryam ketika itu? Wajar banget, wajar banget, Pak. Antum carilah sini. Kalau ada tiba-tiba wanita hamil, dia bilang, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada janin. Antum akan percaya itu? Nggak tahu ini kenapa ini, Pak. Ini memang ada sendiri dengan sendirinya. Ya pasti ada proses. Proses itu proses zina, tidak terikat dengan akad nikah yang sah. Itu terjadi, Pak. Na'udzubillah. Maryam terjadi. Akhirnya Maryam alaihissalam itu serahkan semua kepada Allah azza wajalla. Faktanya Maryam diusir dari keluarganya. Keluarga baik-baik loh ya, diusir Maryam. Makanya Maryam ketika seperti itu, kalau kita udah terpuruk, bagi Maryam enggak. Ya sudah diusir. Maryam fokus nyembah kepada Allah azza wajalla. Nyembah siapa? Allah SWT. Ketika nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, antum tahu, diuji Maryam dengan lahiran seorang diri, melahirkan seorang diri. Karena nggak ada yang ngurus Maryam, tertuduh dia. Apa kondisi wanita saat ini? Kalau lahiran tidak ada suami, tidak ada ibunya, tidak ada perawat, tidak ada bidan, tidak ada dokter, nangis yakinan. Maryam tuh gitu, Pak. Makanya wallahil adzim, kalau kita baca kisahnya Maryam, Pak, anak aja nggak siap istri anak digitukan. Lahir, anak lagi safari dakwah, ibunya lagi nggak ada di luar, nggak masuk rumah sakit, nggak ada bidannya, nggak ada dokternya, nggak ada perawatnya. Wallah, Pak, hati anak terenyuh gitu. Antum kebayangkan Maryam gimana? Lagi dituduh zina pula. Istri kita nggak nikah, ini dituduh apa? Zina. Kan pikiran tuh kan, berat pikirannya. Kedua, dipaksa, karena nggak ada yang mau ngurusin Maryam, karena dituduh wanita apa? Kotor. Akhirnya Allah kasih apa? Allah kasih jalan keluar. Ketika Maryam butuh makan, nggak ada yang bawakan makan. Padahal wanita kapan mau lahiran butuh makan yang banyak. Makanya kadang-kadang wanita-wanita itu kan disuruh untuk, kalau di zaman kita itu disuruh banyak makan es krim. Antum tahu itu? Biar kuat, kalorinya banyak, tenaganya banyak dan sebagainya kan gitu. Apalagi kalau janinnya ternyata terlalu kecil kan kayak gitu. Disuruh banyak makan apa? Es krim. Di zaman itu, Pak, yang terbaik bahkan sampai zaman kita sekarang, wanita kapan mau bagus, istilah kondisi dia tuh lahirannya tuh kuat, banyak-banyak makan apa? Kurma. Pak, Masya Allah. Bingung Maryam, makan pakai apa Maryam? Sedangkan mau jalan aja susah. Ya udah mau lahiran kok, udah tinggal baring doang, susah banget gitu. Mau jalan gerak tuh susah, nyari maisha lagi. Tapi nggak ada yang bawakan makan untuk Maryam alaihissalam. Apa kata Allah SWT? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Engkau wahai Maryam, berangkatlah engkau ke sebuah batang pohon kurma. Wa huzzi ilaik, goyangkan pohon kurma, Pak. Goyangkan pohon kurma. Antum jangan pohon kurma deh, pohon sawit. Antum bisa goyangkan? Kalau kita panen sawit itu kan didodos ya. Atau antum goyangkan jatuh sendiri? Didodos kan? Setahu lagi itu loh, Pak. Ini antum bisa nggak goyangkan pohon kurma? Itu pohon sawit. Ini pohon apa? Kurma lebih kokoh, Pak. Pohon sawit ini akarnya nggak besar akarnya itu, tapi susah-susah bagi kita. Lah ini pohon apa? Kurma, goyangkan.
Goyangkan pohon kurma, antum goyangkan pohon kurma, nggak akan bisa. Tapi apakah Maryam nyerah? Oh enggak. Maryam berusaha gerak. Ngikuti apa? Ngikuti instingnya yang Allah wahyukan untuk apa? Untuk Maryam. Gerak Maryam, ikhtiar dulu, bismillah. Digoyangkan, Masya Allah. Dan panen kurma Pak, bukan digoyangkan jatuh kayak durian. Durian panennya jatuh. Kurma itu dipanen, itu dipanjat. Antum cek di YouTube. Apalagi Pak, ini kurma muda, rutop. Itu kurma apa? Kurma muda. Nggak ada kurma muda tuh jatuh. Nggak ada dalam sejarah Pak. Kurma muda ini kapan mau diambil harus wajib dipanjat. Cuman masalahnya mungkin nggak wanita hamil manjat? Nggak mungkin kan? Tapi apa instingnya? Wahuzi ilaiki bijidin nakhlah. Wahai Maryam, goyangkan nih. Maryam nggak terpuruk. Bismillah, coba dulu. Dicoba oleh Maryam, ternyata yang jatuh bukan kurma kering, yang jatuh rutoban jania, kurma basah, kurma muda yang banyak sekali, Masya Allah, untuk Maryam. Makanya apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Intinya bertakwa enggak kepada Allah Azza wa Jalla ketika kena musibah, lagi terpuruk, lagi kondisi kita rendah-rendahnya, apakah kita tinggalkan Allah ataukah kita membersamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi peran takwa itu penting untuk jalan keluar kita. Nah, wallahu alam bisawab. Dan bahkan urusan itu akan menjadi mudah kalau bertakwa. Sebesar-besarnya masalah akan terasa mudah dengan takwa. Sekecil-kecilnya masalah akan semakin besar ketika maksiat. Pegang kaidah itu, Pak. Ana ulangi, sebesar-besarnya masalah itu akan kecil mudah dengan takwa. Sekecil-kecilnya masalah akan besar dengan maksiat. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan urusan dia yang jelimet jadi mudah. Makanya Nabi bertakwa itu tinggi banget, Nabi sallam. Ini Pak, bukan masalah kecil loh ya. Istri lempar apa? Piring di hadapan tamu suami, itu anak anggap bukan masalah kecil. Anak anggap itu masalah apa? Besar. Tapi bagi Nabi karena takwanya kuat, yang masalah besar jadi apa? Kecil. Nabi selesaikan dengan satu ucapan, gharat ummukum. Ibu kalian sedang apa? Cemburu. Selesai masalah itu, Pak. Akhirnya Nabi katakan, wahai Aisyah, keluarkan piring kau, ganti untuk Ummu Salamah. Diganti, Pak, Masya Allah. Selesai urusan. Enggak ada. Kalau istri kita lempar piring, berapa hari kita islah? Bayan lagi berapa hari? Diem-dieman bahkan bisa. Punggung balas punggung. Bagi Nabi nggak berlaku punggung balas punggung. Bagi Nabi SAW cepat masalah itu selesai. Kenapa? Tadi ketakwaan itu penting untuk jalan keluar. Nah, wallahu alam bisawab. Dan kita perlu tahu, Pak, ketika ada masalah kena, dengan bertakwa kepada Allah, terutama terkhusus tuh zikir, jiwa itu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita jadi tenang. Dengan setenang-tenangnya, Masya Allah. Makanya Pak, ana tuh wallah ajib banget ya dengan kondisi para masyayikh, para ustadz tuh dihina tuh sadis-sadis banget kadang-kadang kalau dihina tuh, Pak. Tapi mereka tuh nggak nganggap itu suatu hal yang besar karena jiwa mereka tuh udah tenang kalau udah posisi semangat fokus apa di zikir. Makanya ada kaidah kita, Pak. Coba antum belajar untuk taghaful tajahul. Taghaful ini pura-pura lalai, tajahul pura-pura nggak tahu. Antum digibahin pura-pura nggak tahu. Oh, gitu. Istri antum semisal, oh, gitu aja. Ustaz, antum Ustaz digibahin ABC. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Itu antum pura-pura nggak tahu. Jadi hidup itu kayaknya nyantai aja seakan-akan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang bermusuhan itu dianggap oleh orang dengan kawan. Seakan-akan apa? Kawan hamim yang betul-betul apa? Dekat gitu. Padahal ini dia dihina loh, kok kayaknya nyantai banget hidupnya. Itu kata para ulama karena dia fokusnya bukan atas celaan orang. Fokusnya udah apa? Zikir kepada Allah Azza wa Jalla.
Maka Al-Imam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, al-mu'min la yajza' an dhulliha. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasa kecewa ketika dihinakan di dunia. Tidak akan kecewa dia. Taghaful tajahul, pura-pura tidak tahu. Kebalikannya Masya Allah, dan tidak merasa tinggi ketika dia dimuliakan. Makanya yang kita katakan, dipuji tidak terbang, dihinakan nggak jatuh. Itu orang apa? Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena fokus dia sudah apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke fase yang keempat. Langkah-langkah praktis ketika kita sudah mau masuk ke terpurukan, agar kita tidak terpuruk. Disebutkan Pak di sini yang pertama, ingat, perbanyak mencari pertolongan dengan sabar dan sholat. Ana ulangi, perbanyak minta pertolongan dari Allah dengan sabar dan juga apa? Sholat. Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bantulah untuk menyelesaikan perkara masalah kalian dengan cara pertama sabar, yang kedua apa? Sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak istighfar. Kalau kita kena musibah, kena gangguan, ucapkan astaghfirullah. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Antum perbanyak istighfar. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfar ini penting, Pak. Beliau katakan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan dari setiap kesempitan yang menimpa dia makhraja, jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap beban pikiran faraja, jadi plong, jadi nggak ada lagi pikiran. Istighfar, astagfirullah, bermasalah sama orang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, kalau sudah sabar langsung sholat kita, tenang jiwa kita, aman. Percaya sama, pasti apa? Aman. Antum tahu, nggak semua masalah tuh diselesaikan dengan marah-marah, ngedumul sana ngedumul sini. Antum lama-lama terpuruk, Pak. Antum stres sendiri nanti. Masalah dengan A, ngomel-ngomel. Masalah dengan B, marah-marah dan sebagainya. Nggak usah, tenang aja. Perbanyak istighfar. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Antum kalau dicerewetin oleh istri, kesel nggak? Kok diem antum? Wallahi keselnya tuh kelewat kesel, Pak, kadang-kadang. Karena antum hidup di atas muka bumi ini, kawan antum pun nggak berani cerewet di hadapan antum. Ini udahlah umur istri lebih muda, jenis kelaminnya perempuan, nyerewetin kita. Laki-laki mana yang gak kesel, kan gitu kan? Ini pernah terjadi, Pak, di zamannya Umar bin Khattab. Umar ibn Khattab baru tahu ternyata cara menyelesaikan cerewetan istri bukan ngedumel balas cerewet, bukan. Makanya ini tips, Pak, kalau istri antum cerewet, pakai tips ini. Pernah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sedang memiliki beban pikiran besar. Akhirnya istrinya ngasih saran. Saran ini nggak masuk di logikanya Umar. Kada. Dibalas lagi kritik oleh apa istrinya. Akhirnya debat nih, Masya Allah, antara Umar dengan siapa? Istrinya. Bahkan istri itu cerewet di hadapan Umar ibn Khattab. Ketika dicerewetin Umar ibn Khattab oleh istrinya, marah Umar ibn Khattab. Apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu? Kenapa engkau cerewet di hadapan saya? Istrinya langsung mengatakan, dia mengatakan, inna zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu. Istri-istri Nabi itu mencerewetin beliau, tapi nggak angkat suara, Pak, ya. Cerewet biasa wanita, cerewet.
Tapi Nabi nggak pernah marah. Bagaimana mungkin kau marah? Kaget Umar. Istri Nabi mana yang nyerewetin Rasulullah SAW? Apa kata istri Umar? Putri engkau si Hafsah. Yang paling disebut pertama kali siapa? Hafsah. Hafsah bintu Umar bin Khattab. Itu yang paling cerewet di hadapan Nabi SAW. Makanya pernah dicerai. Hafsah itu pernah diceraikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Allah nggak diulang. Rujuk kan. Akhirnya dirujuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena wanita yang baik. Hafsah. Fiha hiddah kata para ulama. Taib. Yang pertama yang mencerewetin Nabi SAW, putri engkau. Terus siapa lagi? Aisyah. Terus siapa lagi? Ummu Salamah. Umar nggak nanggung. Langsung pakai pakaiannya keluar kepada Hafsah pertama. Dimarahi Hafsah. Kede. Hafsah diam aja. Iyalah Pak, putri sendiri dimarahin bapaknya kan. Langsung datang ke siapa? Aisyah. Pak, Aisyah ini putrinya Abu Bakar pun kena sama Umar. Umar marah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dimarahin. Bagaimana mungkin kau mencereweti siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir masuk ke Ummu Salamah. Salahnya juga Umar masuk ke Ummu Salamah. Ummu Salamah ini bukan anak-anak lagi. Ummu Salamah wanita yang sudah tua. Ada Ummu Salamah, ada Saudah dan sebagainya. Umar malah kepada Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Bagaimana mungkin kau memarahi kami seperti ini? Kalau memang sikap kami salah, harusnya yang nasihati kami bukan engkau, tapi suami kami Nabi SAW. Tinggalkan kami. Masya Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Seandainya saya nggak masuk kepada Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah sudah tua. Apa kata Ummu Salamah? Waqad adzina lahu waqad adzina lana dzalika. Nabi izinkan kami untuk apa? Kritik beliau. Dibiarkan. Nabi nggak marah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diamkan selama tidak batas ngangkat apa? Suara. Istri kita kan kadang-kadang kayak suara lalat tak jelas. Ngedumel gitu kan. Antum enggak usah sakit hati, udah nyantai aja. Taghaful tajahul, tenang aja. Ternyata itu cara ngobatin paling gampang. Selesai. Coba antum balas marah, Pak. Ada sebagian istri-istri ini juga na'udzubillah. Suaminya istrinya lagi marah nih, semisal istrinya lagi marah, suaminya mau redam-redam aja, akhirnya suaminya mau keluar. Apa kata istrinya? Bang, balik, jangan keluar. Disuruh balik, coba lah. Bukan malah redam, malah tambah cerai. Apa? Cerai. Apakah itu yang diinginkan? Kalau udah dicerai oleh suaminya, nangis. Kenapa engkau ceraikan? Itulah wanita-wanita tuh akalnya tuh tertutup. Antum jangan ngikuti pola wanita, pola Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak terpuruk hidup itu, Pak. Makanya hati-hati sama istri, Pak. Antum jangan berubah pola antum. Laki-laki ini nggak boleh berubah polanya dengan pola wanita. Karena banyak laki-laki itu bisa berubah akalnya yang sempurna gara-gara wanita yang akalnya setengah. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhhab li lubbir rajul al-hazim min ihdakunna." Aku enggak pernah melihat wanita-wanita yang mana dia itu lemah agamanya, lemah akalnya, ternyata bisa menghilangkan akal yang sempurna dari laki-laki kalian. Ustadz aja bisa berubah, Pak, pola hidupnya gara-gara istrinya. Istrinya itu ngaruh. Suami bisa medit gara-gara istrinya. Suami mau ngasih hadiah ke umahnya, ke emaknya, dilarang oleh siapa? Istrinya. Jangan, Bang. Laki-laki zaman sekarang sami'na wa ta'na. Oh iya deh, sami'in. Wallah, harta antum, Pak, bukan milik istri antum. Anak tekankan, Pak, ya. Enggak ada harta di masyarakat kita ini, rusaknya kaidah hidup. Apa kata mereka? Harta suami, harta istri. Harta istri, harta istri. Ini sampai naik dewe. Pak, wallah zalim itu, Pak. Wallah zalim. Antum meninggal, ibu antum enggak dapat warisan. Padahal ibu antum tuh dapat 1/6. Kalau antum punya anak, istri antum dapat 1/8. Lebih banyak mana? 1/6 atau 1/8? 1/6. Tapi semua diambil oleh istri antum. Sebabnya apa? Pola hidup dah berubah. Antum enggak bisa, Pak. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan antum merubah, Pak. Kasih infak.
Antum mau wakaf masjid jangan izin ke istri. Istri yang bang jangan. Allahu Akbar Pak. Antum jangan hidup di bawah ketiak istri. Wallah izzah. Ada izzah kita nih Pak. Antum makin terpuruk kayak gitu hidup. Ana sering sampaikan ini, sering banget ana sampaikan kepada ikhwah-ikhwah. Nangis Pak. Gak bisa ikhwah nangis, gak bisa ngasih untuk ummahnya. Ana panggil antum bawa istri antum ke depan ana. Ana bilang, gak akan beres masalah antum. Antum bawa istri antum ke depan ana nasihatin sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana patokan yang lengkapnya, Pak? Harta suami, harta istri. Antum jangan gugat istri. Istri mau ngasih hadiah untuk bapaknya, antum nggak boleh larang. Istri mau ngasih hadiah semisal untuk kawan-kawannya, antum jangan larang. Istri antum mau bangun masjid, jangan larang. Istri antum mau nyembelih, Ummu Hani juga nyembelih, Pak. Ummu Hani wanita. Apa kata Nabi SAW untuk Ummu Hani? Ya Ummu Hani, qumi ila udhiyatik. Wahai Ummu Hani, saksikan hewan penyembelihan engkau, saksikan, tengok, lihat. Berarti Ummu Hani juga apa? Nyembelih, padahal dia wanita. Istri ana juga nyembelih, Pak, di hari Idul Adha. Dan ana nggak pernah larang itu. Pakai harta dia sendiri, kecil-kecilan bagi dia. Nggak ada masalah, Pak. Ana nggak bisa larang itu. Bapak mertua ana meninggal rahimahullah. Istri ana dapat warisan 100 jutaan lebih gitu. Akhirnya istri ana bilang, "Bang, adik boleh nggak ngasih ini untuk mama?" Ana bilang, "Dek, adik kasih semua pun silahkan. Adik dapat sedekah ratusan juta, yang kedua berbakti, double pahala tuh besar banget. Balikan." Ana ngomong gini, Pak, karena itu bukan hak ana. Coba harta suami, harta istri, harta gonong gini. Oh jangan deh. Bangun rumah aja, beli mobil. Ana nggak berlaku, Pak. Istri ana ada usaha juga, jualan nasi biryani itu, dan juga ngajar di pondok pesantren. Pernah ketika mertua ana meninggal, kan ada cuti lahiran ya. Qadarullah terpaksa, Pak. Bapak mertua ana itu meninggal rahimahullah di saat anak mau lahiran. Itu udah ditunggu-tunggu sama bapak mertua ana, masyaallah. Qadarullah meninggal gitu aja. Akhirnya kami ke sana, istrinya nggak bisa lagi balik karena sudah hamil tua dan posisi mau lahiran gitu, nggak bisa. Akhirnya ana yang pulang ke Sumatera Selatan, istri ana di Sumatera Utara. Ana pulang, ana ngajar dan ada cuti lahiran 2 bulan atau 3 bulan gitu, cuti lahiran. Dan ana, Pak, cuti lahiran pun dapat gaji tetap sama full. Amplop itu nggak pernah ana buka. Bulan pertama, bulan kedua nggak pernah ana buka. Dapat ana simpan di lemari. Bulan ketiga juga sama. Sampai istri ana bilang, "Bang, ini kita mau pulang. Boleh nggak, bisa nggak kira-kira kalau abang transfer untuk adik ya?" Baru itu ana buka amplopnya, ana kirim. Ana, Pak, tabu untuk hatta sekarang, Pak, istri ana nggak tahu duitnya berapa. Ana nih udah 2 kali istri ana berangkat umroh, itu bukan pakai duit ana, pakai duit dia sendiri, dia nabung. Dia tiba-tiba, "Dek, Bang, adik ikut ya umrohnya." "Emang adik ada duitnya?" "Ada, Bang. Udah terkumpul 20 juta. 9 jutanya lagi abang tanggungnya," gitu. Iya, Pak, itu terjadi. Berangkat, ana nggak pernah tahu berapa tahunan istri ana, nggak mau tahu ana, nggak mau ribet. Dia mau sedekah, fadl sedekah, ana selalu ngirim, "Dek, kasih mama, dek sedekah, kasih santriwati makan bareng-bareng." Selalu ana gitukan, Pak. Kenapa? Karena harta istri, harta suami, harta siapa? Suami. Akhirnya antum tuh nggak pening kepala nih, Pak. Sekarang betapa banyak laki-laki yang rusak pola hidupnya gara-gara apa? Wanita. Rusak, Pak, hidupnya. Akhirnya rumah tangga itu jadi rumah tangga medit, pelit, bakhil, syuh. Itu semua ada di situ. Na'udzubillah. Semua lengkap, Pak, udah nggak tahu lagi, Pak. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah lindungi dari penyakit syuh, bakhil, maka mereka yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Ini banyak yang belum kebahas. Dan antum tahu, bala kalau terus-menerus turun itu karena dosa kita. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubah." Tidaklah bala ujian dari Allah SWT itu turun kecuali karena dosa kita. Makanya kalau antum banyak musibah, Pak, sampai terpuruk, ya kali karena dosa.
Makanya bahkan banyak orang-orang nggak pernah selesai masalahnya. Awalnya dosa, Allah timpakan musibah. Malah berbuat dosa lagi dengan cara ngerokok biar ngilangin stres, dengan cara khamar dengan ngilangin stres, dengan cara wanita. Makanya Pak, orang-orang barat itu cara selesaikan masalah mereka itu dengan cara clubbing di malam hari. Khamar, rokok, nge-vape, wanita, semua ada di situ. Bahkan narkoba pun, na'udzubillah. Ini artis-artis itu banyak Pak yang seperti itu. Bahkan di penjara keluar masuk lagi penjara. Di penjara pun masih sempat-sempatnya narkoba. Banyak orang kayak gitu Pak. Akhirnya musibahnya terus hidup dia. Kalau dia serius harusnya dia itu bisa angkat keterpurukan itu dengan cara bertaubat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bisawab. Ini sampai sini jam 11 Pak, Anda nggak bisa lanjut lagi. Kita tanya jawab insyaallah. Salam Ustaz, bismillahirrahmanirrahim, bertanya bagaimana tentang tafsir dari surah Al-Baqarah 286, Allah hanya memberikan ujian sesuai kesanggupan seorang. Ini maksudnya ujian seperti apa? Ujian itu ujian takliful ibadat atau takalifus syariah. Beban-beban syariat, bukan musibah aslinya, bukan musibah. Tapi apa? Beban-beban syariat. Kalau nggak bisa sholat berdiri, maka sholat apa? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka apa? Berbaring. Bukan beban ujian. Beban ujian itu antum sampaikan adalah kalau ternyata kita membebankan hewan tunggangan di luar batas kemampuan adalah zalim, nah mungkin nggak Allah seperti itu? Jawabannya tidak mungkin. Itu kata Allah, wa ma kana Allah bidzallamin lil abid. Allah tidak akan menzalimi apa? Hambanya. Jadi itu beban di situ bukan beban ujian loh Pak ya, maksudnya. Tafsir itu beban apa? Beban takalifus syariah. Beban-beban syariat. Wallahu a'lam. Bolehkah musafir sholat Jumat bersama penduduk mukim dengan niat sholat zuhur qashar di jamaah dan asar? Sholat Jumat lah. Bolehkah musafir sholat Jumat bersama penduduk mukim dengan niat sholat zuhur qashar? Enggak, sholat Jumat aja, niat Jumat. Dan kata para ulama, bolehkah orang yang musafir menjamak sholat Jumat dengan asar? Jawabannya boleh ya ikhwah. Walaupun madhab Hambali melarang, tapi jumhur membolehkan. Kenapa jumhur membolehkan? Karena sholat Jumat itu dikiaskan dengan sholat apa? Zuhur. Faktanya Pak, kalau antum semisal nggak sengaja ketinggalan sholat apa? Jumat, atau antum sakit deh sholat Jumat, antum nggak Jumatan, sholat apa akhirnya? Zuhur kan? Sholat zuhur. Seperti itu Pak. Orang sakit berusaha untuk dengar kajian, dibawalah dia dibopong ke masjid, dia dengarkan kajian, dia dengarkan sholat Jumat bersama imam. Masa gara-gara itu dia nggak boleh jamak ke asar padahal dia lagi sakit? Sedangkan kalau dia zuhur di rumah, dia bisa apa? Jamak. Makanya ini nggak nyambung kata para ulama. Ini nggak nyambung. Itu kias, betul-betul dikiaskan dengan sholat zuhur. Ya, buktinya kalau kita nggak bisa Jumatan, kita bakal apa? Zuhur. Itu sudah intinya. Kemudian Mbak, yang perlu kita ketahui adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan sholat Jumat itu waktunya sama dengan sholat apa? Zuhur. Cuman beda keifiyahnya doang. Keifiyahnya doang. Tapi Jumat itu menggantikan kedudukan apa? Zuhur. Makanya kalau orang sudah sholat Jumat gak perlu sholat apa? Zuhur. Tapi kalau wanita sholat zuhur, tapi kalau wanita dia cukup sholat apa? Zuhur. Tapi kalau ke masjid dia sholat apa? Jumat. Sekarang pertanyaannya Pak, masa boleh jamak untuk wanita dan gak boleh jamak untuk apa? Laki-laki, karena laki-laki hadir Jumatan dan perempuan apa tidak hadir Jumatan. Sayang loh Pak, Jumatan ini ilmunya tuh banyak. Jumatan tuh ilmunya apa? Banyak. Nggak apa-apa hadir aja Jumatan. Pun kalau antum nggak mau, antum mau ngambil rukhsah, silahkan tinggalkan masjid, tetap jalan. Nanti antum jamak qashar di masjid yang lain. Tapi kalau antum Ustaz pengen dengar khutbahnya nih, karena khutbahnya ini Ustaz fulan, anak ngambil ilmunya, fadhol datang. Niatnya niat sholat Jumat. Dan dikiaskan sholat Jumat dengan sholat zuhur, berarti dibolehkan. Oh tapi kan Nabi nggak pernah kerjakan. Tidak semua yang Nabi tidak kerjakan maka lantas dikatakan bukan ibadah. Karena dalam Islam itu ada 4 dalil.
Al-Quran, hadis, ijma sama apa? Kias. Kias ini dipakai. Nabi nggak pernah bayar zakat fitr pakai beras, tapi pakai apa? Kurma, pakai gandum. Nabi sebutkan. Bukan berarti nggak boleh kita bayar zakat pakai beras, boleh, karena kita punya dalil apa? Kias. Yang penting ilatnya sama. Kalau ilatnya sama, ketika Jumatan dengan zuhuran maka memiliki hukum yang sama. Karena ilatnya juga ilat yang sama. Wallahu alam bishawab. Dan ini mazhabnya jumhur, terutama mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ustaz, wanita yang melaksanakan ibadah umrah atau haji ketika sholat di masjid pada hari Jumat, apakah sholat Jumat atau sholat zuhur? Jumat, ikuti imam, sudah nggak apa-apa. Wanita halal untuk hadir Jumatan dan sholat apa? Jumat. Kalau wanita sudah sholat Jumat, maka nggak perlu sholat apa? Zuhur. Tapi kalau dia nggak hadir Jumatan, berarti dia wajib sholat apa? Zuhur. Dia nggak bisa lagi niatnya Jumatan, orang dia nggak ikut Jumatan kok, nggak ikut sama imam, sudah berarti dia mau nggak mau sholat apa? Zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Kok sejauh-jauh gini Pak? Ini ringkas saja. Ini contoh loh Pak ya, menunjukkan bahwasanya zuhur ini, Jumat ini menggantikan posisi zuhur. Antum sholat Jumat, antum dapetin imamnya, semisal antum dapetin imamnya di rakaat terakhir di tasyahud sebelum salam. Antum tegak, qadha berapa rakaat? 2 atau 4? 2 atau 4? 4. Karena antum nggak dapat sholat Jumat. Karena patokannya man adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ah wa man adrakar rak'ah faqad adrakas shalah. Siapa yang dapat satu ruku, dia dapat satu rakaat. Siapa yang dapat satu rakaat, maka dia dapat sholat itu. Antum ternyata dapatin imam di tasyahud terakhir, maka nggak boleh 2 rakaat qadha'nya. Harus berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat zuhur. Pak, sekarang orang telat, masa iya boleh dia jamak? Yang tadi hadir di awal nggak boleh jamak? Sama-sama musafir nih. Sama-sama apa? Musafir. Masa yang hadir pertama Jumatan, dia dengar awal Jumatan, dia mau nyimak ilmu dan sebagainya, nggak boleh dia itu apa? Nggak boleh dia itu jamak ke asar. Yang kedua, karena dia telat, dia sholat berapa rakaat? 2 rakaat aja. Karena dia sholat apa? Zuhur. Qashar dia. Langsung jamak dibolehkan. Apa bedanya Pak dengan 2 orang ini? Yang satu niatnya Jumatan, yang satu niatnya apa? Zuhur. Dan ternyata barulah ustadz-ustadz itu sadar, memang susah Pak kalau dilarang Jumatan digabungkan dengan asar. Wallah susah. Antum berangkat di Saudi, antum nggak akan mau ketinggalan ilmu di Saudi. Ulama-ulama, masyayikh, khutbah mereka tuh nggak akan mau ketinggalan. Kalau dilarang Pak, tiket pesawat tuh bentar lagi berangkat, antum akan bingung. Makanya salah satu ustadz Muflis Safitra, Hafizahullah, beliau katakan itu, ana yakin bolehnya Jumatan digabung dengan asar itu ketika ana dapat posisi itu. Susah kalau dilarang Pak. Kalau ternyata sholat asar, waduh, sholat asarnya itu udah mepet dengan check in apa? Pesawat. Susah mau sholat asarnya lagi, kapan lagi Pak, ribet urusannya. Akhirnya genting masalah itu, langsung kata beliau jamak, sholat apa? Jumatan dengan apa? Dengan asarnya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli ana condong ke situ, dan ini jumhur para ulama, mayoritas para ulama di antara Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi wanita yang hadir ke Masjidil Haram, maka sholat zuhur enggak ada masalah sama sekali. Ustaz, bagaimana kalau 2 orang bersaudara lalu dinikahi oleh 2 orang bapak dan anak? Misalnya 1 orang kakak dinikahi oleh bapaknya, nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, lebih banyak pahala yang mana antara kita menginfakkan Al-Quran langsung di Mekah, Masjidil Haram, atau kita transfer uang dari Indonesia untuk dibelikan Al-Quran di Mekah? Pak, saran ana, ini saran ana lo ya, jangan antum itu berlomba-lomba wakaf di Masjidil Haram, wakaf Quran lo ya, di Masjidil
Haram. Kenapa? Yang diwakafkan di sana juga diputar, dikeluarkan dari Saudi nanti. Percaya sama ana. Makanya antum akan jumpai banyak mushaf-mushaf itu ada stempelnya wakaf Masjidil Haram. Itu akan diputar, Pak, akan diganti terus. Saran ana, kalau antum mau lebih besar pahalanya gitu ya, kasih mereka penghafal Quran. Antum lihat nggak banyak mushaf di sana nggak terbaca? Di Masjidil Haram, antum lihat nggak banyak nggak dibaca? Banyak. Antum cek lah, Pak. Banyak yang numpuk kan di rak-rak itu. Banyak banget, Pak. Dan itu nanti yang numpuk-numpuk ini diputar balik, dikasih untuk kaum muslimin. Itu gitu. Makanya disebutkan wakfun la yuba. Ini wakaf nggak boleh dijual belikan, nggak boleh. Memang itu wakaf, nggak boleh dijual belikan. Nah ini, Pak, kalau saran ana itu antum kasih ke pondok pesantren. Satu orang satu mushaf, insya Allah, Pak, itu terbaca. Karena kalau di Masjidil Haram itu bukan semua penuntut ilmu. Ada orang-orang awamnya juga. Tapi kalau antum kasih kepada penghafal Quran di negara kita yang lebih membutuhkan, insya Allah lebih besar pahalanya. Karena dia akan Pak, subuh ada halaqah subuh, ada halaqah badal asar, ada halaqah badal maghrib. Banyak banget, Pak, pahalanya. Di Masjidil Haram tuh, Pak, cuman taruh di rak itu pun dibaca sebagai ini. Kalau nggak udah lama numpuk nih, Pak, akan dikirim keluar. Makanya antum harus tahu hakikat itu. Sama kayak kursi-kursi yang di wakaf itu, Pak, kursi-kursi duduk itu dibuang itu, Pak. Antum jangan ngira itu bakal di situ terus, enggak. Dipindahkan ke tempat yang lain, dibawa ke tempat yang lain. Itu seperti itu. Jadi saran ana, Pak, saran ana ya, kita tuh butuh cerdas lebih. Jadi silahkan wakaf di Masjidil Haram, tapi jangan lupakan di Indonesia. Karena Indonesia itu banyak membutuhkan. Banyak apa? Membutuhkan. Wallahu a'lam. Tapi kan Ustaz, bacaan Al-Quran di Masjidil Haram kan dilipat gandakan 100.000. Enggak, sholat iya. Bacaan Quran enggak, sama normal. Sholat iya. Makanya kadang-kadang orang tuh tertipu. Oh, kayaknya semua 100.000 semua di sana. Enggak, yang 100.000 itu cuma apa? Sholat. Wa illa dia itu tanah suci iya. Jadi pahalanya itu cuma pahala ibadah di tanah apa? Suci. Jadi antum tetap kasih di Masjidil Haram, tapi di Indonesia jangan antum lupakan. Itu sayang, Pak, kalau antum lupakan. Allah a'lam. Apa boleh kita berdoa di depan Ka'bah tapi lewat video call oleh teman? Wallah, Pak. Nanti makin banyak inovasi yang aneh-aneh. Antum kalau mau doa kepada Allah Azza wa Jalla, antum doa dimanapun itu mustajab. Kalau antum yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada saya, aku akan kabulkan. Jadi nggak usah antum ribut-ributin video call. Pak, disita HP antum sekarang. Sekarang nge-live sama ngerekam di depan Ka'bah, disita sekarang. Dekat waktu-waktu haji ini. Nanti Ramadan pun nggak berlaku, nggak boleh. Antum rekaman, antum live, video call di Masjidil Haram itu nggak berlaku, nggak boleh, Pak. Dan udah beberapa jamaah disita. Antum cek aja. Mereka ngerekam di pelataran Ka'bah, disita, Pak. Daripada disita, udahlah doanya nanggung. Baru doa ngap diambil sama askar. Enggak selesai doanya, hilang HP-nya, ganti pula lagi kan. Maka apa? Maka sarana udahlah antum berdoa, jangan inovasi yang aneh-aneh. Jangan yang suka-suka sudah. Jangan yang suka-suka yang enggak betul. Maka jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Bismillah, Ustaz, apakah seorang istri wajib tahu pemasukan suami atau terbuka terkait keuangan? Tergantung istri antum. Kalau istri antum bertakwa, nggak suka ngurusin perkara keuangan antum, fadhol, silahkan. Tapi kalau ternyata istri antum suka ngurusin keuangan antum, jangan. Enggak. Makanya kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab Saidul Khatir, beliau katakan wa minal ghalat, termasuk kekeliruan besar, an yukhbiraz zauj, seorang suami mengabarkan kepada istrinya dengan total hartanya. Dikasih tahu. Kenapa alasannya? In kathural mal talabat minal huli. Kalau harta suami banyak, ya Allahu Akbar, dia akan minta perhiasan. Terbukti bulan Ramadan bonus turun, Bang. Mana bonus?
Bahkan sebagian ikhwah tuh mengatakan istri itu lebih kejam daripada pegawai pajak. Antum belum masuk rumah udah dipajekin antum. Betul nggak Bu? Betul kata ibu. Memang betul lebih kejam dibanding pegawai apa? Pajak. Ini kata Ibnu Jauzi salah besar. Antum nggak usah kasih tahu. Wa in qallal malu hana indah zauj. Tapi kalau harta suami sedikit dihinakan oleh istrinya. Makanya bang kerja tuh yang betul. Pak dihina-hina. Terjadi nggak itu? Wallah terjadi. Antum lihat Pak di zaman Covid ekonomi suami banyak yang jatuh. Gugat cerai istri-istri. Bahkan dihina-hinakan. Terjadi loh Pak. Makanya saran anak kalau istri antum nggak bertakwa nggak perlu tahu. Istri anak pun nggak mau tahu Pak uang anak berapa. Anak kasih tahu dari awal pernikahan, dek syariat Islam tuh gini. Pun kalau istri anak tahu, silakan fadhol, nggak ada masalah. Anak nggak larang, istri anak mau tahu, buka nggak ada masalah. Bang, adik mau transfer, ya transfer lah. Anak bilang udah buka. Dia tahu, cuman anak bukan orang yang sibuk di situ. Dan istri anak nggak suka ikut campur. Dicek ngirim berapa ke umi anak, Pak. Nggak ada aturan bagi istri anak kayak gitu, Mak. Nggak berlaku bagi dia. Kalau bertakwa istri-istri nggak akan penasaran dia. Berapa sedekah? Antum, Pak, kalau istri antum tahu keuangan antum susah, Pak, untuk apa? Untuk bantu janda. Antum tahu pahala bantu janda? Al-qaim 'alal armala. Orang yang membantu kehidupan janda, kal qaim la yuftir, kal qaim la yaftur wa shaim la yuftir. Dia itu seperti orang yang selalu sholat nggak pernah batal sholatnya, dan orang berpuasa yang tidak pernah stop puasanya, dan seperti mujahid di jalan Allah. Kita nggak bisa jihad, Pak. Kita nggak bisa sholat sampai betul-betul apa? Pasti ada salamnya. Dan kita, Pak, pasti puasa, buka puasa. Tapi kalau antum mau dapatkan 3 hal ini, Pak, cukup antum hidupkan seorang wanita janda. Kalau istri antum tahu, ribut. Bang, siapa fulanah ini? Janda mana? Pak, belum sedekah. Nabi bantu janda nggak Nabi? Oh, Nabi besar bantu jandanya, Pak. Bahkan nggak cuman bantu keuangan janda, sampai dinikahin. Tapi jangan kayak gitu juga, Pak. jangan kayak. Tapi kalau antum mau fadhol. Kalau itu Pak panas dingin kita kan, Masya Allah. Tapi kalau antum bantu, wallah sedekah, Pak. Sedekah untuk janda, untuk bantu. Tapi lewat anaknya lo ya. Jangan afun ukhti, udah anak TF. Elah. Wallah fitnah. Antum kasih cash. Fadhil. Antum kasih tetangga ya. Anak amanah ini antum kasih ke tetangga antum yang janda. Kasih. Harus kayak gitu, Pak. Tapi kalau antum bisa lebih tinggi derajatnya sama kayak Nabi, ya fadhil lah. Coba dulu. Gagal ulang lagi. Iya, wallah. Jadi ala kulli di sini, Pak. Saran ana, lihat kondisi istri antum. Kalau istri antum bertakwa silahkan. Faktanya, Pak, tengok istri Nabi pernah diingatkan oleh Allah. Peringatan ini langsung turun dari Allah Azza wa Jalla. Karena biasanya wanita-wanita ini kepo banget dengan dunia dan cinta banget dengan dunia. Ini kalau wanita beda sama laki-laki, Pak. Laki-laki nih kapan hidup susah nyantai aja dia. Coba lihat, Pak, kondisi kita. Anak ini nyantri, Pak. Baju compang-camping pun nyantai aja kita. Nggak ada perhiasan A, B, dan C, nyantai aja. Coba istri kita, Pak, compang-camping sedikit. Pak, ini kalau baju anak ini kusut, yang dihina anak atau istri? Istri. Karena istri ini, Pak, hidupnya itu berkaitan dengan fashion dunia. Terjadi, Pak. Istri-istri Nabi semuanya minta nafkah lebih. Bukan Allah, bukan Nabi yang murka. Allah langsung yang peringatkan dari sabak samawat, dari langit yang ke-7. Allah langsung peringatkan. Sebenarnya wajar loh, Pak. Wanita ini hobi dengan harta itu wajar. Kenapa? Karena Allah firmankan awamay yunasya fil hillati wa huwa fil khisami ghairi mubin. Karena wanita ini hidupnya itu di atas perhiasan. Dari bayi bahkan. Masih bayi dikasih gelang kaki,
dikasih kalung, dikasih cincin, bahkan masih botak nggak punya rambut pun ada bandonya. Wanita, tapi takutnya nanti bablas, apalagi nguasain harta antum. Oh Allah, bahaya banget ini, bahaya banget, takutnya bablas. Pernah kondisi istri-istri Nabi ini berlebihan, minta tambahan. Jadi seakan-akan yang Nabi kasih nafkah itu apa kurang, kan harta engkau kan ada. Istilah kita, Pak, kalau Nabi semisal ngasih sedekah ke yang lain, kan besar sedekah Nabi. Kenapa kami nggak dikasih? Gitu. Antum ngasih untuk A sedekah karena fulan tuh fakir. Apa kata istri antum? Bang, daripada ke orang, mending untuk adik. Itu, Pak, terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah turunkan ayat Al-Qur'an Karim. Dipanggil Nabi kita sallam, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajik, ucapkanlah, katakanlah untuk istri-istri engkau, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian ingin perhiasan dunia dan kehidupan duniawi, fata'alaina, sini kalian semua kumpul semua, usarrihkunna, opsi cuma 2. Ini perintah Allah loh ya, opsi cuma 2. Usarrihkunna, aku ceraikan ke umatti'kunna, aku kasih kalian harta yang kalian miliki. Tapi apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Kita cerai, kita bisa. Tapi kalau engkau mau, sabar. Kau pilih mana? Pilih sabar atau aku kasih harta yang kalian mau, tapi kita cerai. Pak, Masya Allah, semua istri Nabi itu terdiam. Makanya kalau antum, istri antum udah nggak genah gitu ya, pakai ayat ini. Dek, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai Nabi, in kuntunna turidul hayatad dunya, kalau seandainya kalian inginkan, engkau inginkan kehidupan duniawi dan harta duniawi, aku kasih. Syaratnya apa? Cerai. Istri antum bilang apa? Oke. Oke pula ada gitu, Pak. Oke gitu. Buktinya apa? Antum tengok, Pak. Wanita-wanita Gen Z sekarang yang cerai dari suami-suami mereka bangga nunjukkan apa, surat apa, cerainya udah sah di PA, Pengadilan Agama. Bangga mereka. Yang penting cuan katanya. Cuan dapat harta gunung gini, cuan bro kata dia. Jadi janda kaya. Bangga, yang penting dapat fulus. Coba di zaman Nabi diam semua. Makanya Pak, ayat ini jangan pakai sembarangan. Cek dulu istri antum, kira-kira di okein nggak ini. Sempet oke gitu. Wah udah Pak, Masya Allah. Jadi antum, saran anak kalau masalah keuangan, antum cek istri antum. Kalau nggak beres ini, kalau nggak beres, udah, dek, mulai sekarang kata Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, nggak layak bagi seorang suami ngasih tahu harta istri. Abang mau sedekah, abang mau ngasih hadiah untuk umi abang, untuk abah abang, dan ingat hadis Nabi, anta wa maluka li abik. Engkau wahai fulan, wahai laki-laki, engkau dan harta engkau wahai laki-laki milik bapak engkau, bukan milik engkau. Wahai istriku, bukan milik engkau. Saya, harta saya milik siapa? Suami saya. Milik abah saya. Engkau tanggungan saya, engkau saya nafkahi. Selebihnya kalau saya ngasih untuk orang tua, ngasih untuk wakaf masjid, untuk wakaf Al-Quran Karim, untuk sedekah kepada fakir miskin, hatta yang tadi anda sampaikan untuk janda lah semisal, atau anak yatim, jangan halangi. Itu yang antum sampaikan untuk istri antum. Nah, mullah alam bisawab. Jadi seperti itu, kurang lebih ana mohon maaf, ini udah banyak ana ngambil waktu antum. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita mudah-mudahan anda berharap bisa berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Dan ini akhir kesempatan anda di Kalimantan di Bangka Barat. Ini akhir anda di Bangka Barat. Insyaallah nanti besok subuh sama duha dan Senin subuh itu anak ada di bukannya udah pindah nggak di sini lagi insyaallah. Ya mudah-mudahan perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkumpulan yang betul-betul dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya ana mohon maaf, yang benar datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala.
dan yang salah datangnya dari ana pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.